Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Farid Ananda Putra dengan NIM 1203 05 044. Di sini akan menjelaskan ya mengenai somasi dan tata cara bikin surat somasi. Sebelum kita masuk ke tata cara pembikinan surat somasi, alangkah lebih baiknya untuk kita memahami ya mengenai somasi tersebut. Oke, untuk pengertian somasi sendiri, kita bisa lihat dari KBBI ya, teman-teman. Bahwasanya KBBI itu mendefinisikan somasi sebagai sebuah teguran untuk membayar ataupun sebagainya. Kemudian, menurut Junaidi Effendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer, somasi adalah teguran terhadap pihak calon tergugat. Kemudian, teman-teman semua, Effendi juga menerangkan bahwa somasi itu ya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada calon tergugat untuk berbuat sesuatu ataupun menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Nah, oleh karena itu ya somasi ya dinilai efektif gitu untuk menyelesaikan masalah ataupun sengketa sebelum pengajuan perkara ke pengadilan dilakukan. Nah, contoh surat somasi penting ya untuk dipahami karena somasi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik individu maupun secara kolektif melalui kuasa hukum ataupun pihak yang dirugikan secara langsung. Kemudian itu mengenai pengertian somasi. Selanjutnya mengenai dasar hukum ya. Dasar hukum somasi itu aturan mengenai somasi tertuang pada pasal 1238 KUH Perdata yang menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah ataupun dengan akta sibilis itu ataupun berdasarkan kekuatan dari pihak perikatan sendiri. Yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur telah diberikan peringatan akan kelalaiannya, namun tetap melalaikannya ataupun jika sesuatu yang seharusnya dilakukan telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, surat perintah ataupun akta sejenis ataupun peringatan yang menerangkan bahwa pihak ataupun debitur telah melalaikan kewajibannya, inilah yang dikenal dengan somasi ataupun surat somasi. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas hal yang harus dimuat dulu nih dalam surat somasi. Sebenarnya ya tidak ada aturan pasti ataupun baku dalam perumusan surat somasi. Pihak yang hendak mengirimkan somasi dapat dengan bebas menentukan isinya. Namun ya, yang perlu diperhatikan adalah menentukan tujuan ataupun pihak dalam surat tersebut. Kemudian masalah yang harus disomasikan, yang hendak disomasikan. Kemudian apa yang diinginkan oleh pihak pengirim untuk dilaksanakan oleh penerima somasi. Nah, mungkin dapat disimpulkan ya bahwa setidaknya itu ada tiga hal yang harus ditentukan dalam perumusan surat somasi. Pertama ada pihak yang dituntut, kemudian ada hal yang dituntut, kemudian dasar dari tuntutan. Ada tiga ya, ada pihak yang dituntut, hal yang dituntut, kemudian dasar dari tuntutan yang harus dilakukan. Yang terakhir mungkin untuk tips membuat surat somasi ya. Pertama, jika menggunakan instansi, tuliskan ataupun gunakan kop surat lembaga dalam perumusan contoh surat somasi. Karena ya tadi yang sesuai kita jelaskan, surat somasi ya bisa dibikin ataupun dibuat oleh perorangan ataupun pihak yang terlibat secara langsung. Namun jika menggunakan kuasa ataupun pihak instansi ataupun pengacara law firm dalam surat somasi tersebut ya di atasnya harus dicantumin ya logo ataupun kop surat dari lembaga eh, perumusan contoh surat somasi tersebut. Nah, yang kedua, terangkan identitas dari pihak yang hendak disomasikan secara jelas. Ini juga menjadi penting ya karena dalam somasi kita harus jelas ya somasi kita itu ditujukan kepada pihak siapa. Kemudian yang ketiga rinci permasalahan secara jelas serta hal yang dituntut. Keempat beri jangka waktu yang cukup agar pihak yang disomasikan dapat memenuhi prestasi ataupun tuntutan. Yang kelima tentukan upaya hukum yang selanjutnya ditempuh jika pihak yang disomasikan tidak dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan. Keenam, bubuhkan tanda tangan dan nama jelas dari penuntut ataupun pembuat surat. Oke, itu mungkin untuk awalan ya, untuk pembahasan mengenai somasi. Selanjutnya mungkin kita akan membahas mengenai surat somasi tersebut.
Oke, ini sebagai contoh ya teman-teman semua. Sebagaimana yang telah dijelaskan tadi ya di awal, untuk kalau kita memakai instansi ataupun kuasa hukum dalam surat somasi tersebut di atasnya pasti ada kod surat ya dengan logo dan nama instansinya. Di sini contohnya Putra Law Firm. Kemudian di bawahnya itu dibubuhkan alamat ataupun lokasi dari kantor firma hukum tersebut. Di sini ada alamat kemudian tanggal pembuatan surat. Ya. Nantinya ada nomor ya penomoran penomoran surat, kemudian perihal tentunya perihal somasi dan biasanya juga ada lampiran nih dalam surat somasi karena pihak yang terlibat juga memberikan kuasa khususnya kepada instansi ataupun firma hukumnya, makanya biasanya dalam surat somasi yang ada instansi ataupun pihak yang dilakukan itu melalui kuasa hukum, maka ada lampiran surat kuasa khususnya sebagai bukti gitu. Kemudian di sini ada identitas ya pihak yang disomasikan. Di sini ada Siti Rohayah ya dengan alamatnya. Kemudian sebagai salam pembuka dengan hormat kita perkenalkan diri dari firma hukum mana dan alamatnya. Kemudian bertindak atas nama siapa. Di sini kita bertindak atas nama Saudara Badrul, klien kita dari firma hukum. Kemudian eh, alamat dari pihak klien kita. Nah, ini alamatnya dengan sampai ketinggalan karena penting ya biar jelas pada pihak mana kita menunjukkan dari somasi ini. Kemudian ini nih juga menjadi hal penting dasar dari somasinya gitu, isi dari somasi. Dengan ini hendak menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, satu, dua, tiga, tiga poin ini merupakan uh, isi ya, bagian dari isi somasinya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peringatannya ataupun tuntutan dari somasi tersebut yang dilatar belakangi dari tiga poin ini tadi yang tadi. Yang maka uh, hasilnya ada dua tuntutan ya, dua poin tuntutan. Teman-teman bisa baca lah ya. Ini tuntutannya, dua poin tuntutan. Kemudian akhir di akhirnya nanti apabila nih si uh, pihak yang disomasikan itu tidak menyelesaikan ya kewajiban hukum dari klien kita, maka uh, kita harus memberikan ya langkah gitu, ataupun menempuh jalur hukum baik nantinya secara perdata ataupun pidana. Maka penting untuk kita sebagai mungkin nantinya sebagai firma hukum memberikan somasi itu setidaknya ada isinya kemudian uh, tuntutannya, kemudian dasar tuntutan. Mungkin itu ya dari isi somasinya. Terakhir eh, mungkin bisa dibubuhkan nama kemudian tanda tangan dari firma hukumnya ataupun dari pembuat suratnya. Di sini kita memakai instansi firma hukum, maka tanda tangan yang diperlukan adalah tanda tangan pembuat surat tersebut dari instansi firma hukum. Pun kalau kita mau bikin surat somasi sendirian, tidak atas nama kuasa hukum ataupun firma hukum, kita sendiri sebagai pihak yang terlibat membuat somasi, maka eh, kita kita yang berhak untuk menandatangani karena kita yang bikin. Dalam hal ini kita memberikan contoh, ya kita memakai instansi ataupun firma hukum, maka yang dibubuhkan tanda tangannya adalah tanda tangan dari firma hukum tersebut, bikin suratnya. Nah, pada intinya itu ya dari contoh surat somasi, setidaknya yang somasi dari firma hukum ada kod suratnya, ada alamat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal surat, lampiran suratnya, kemudian identitas pihak yang disomasikan, salam pembukanya, kemudian identitas pihak yang mensomasikan, gitu, yang memberikan kuasa hukum kepada kita, kemudian isi dari somasi. Isi dari somasi, latar belakangnya ini bisa disebut latar belakang ya. Kemudian ini isi tuntutan, kemudian yang terakhir
ini. Tapi bila tidak dilakukan kewajiban, maka kita tidaknya akan menempuh jalur hukum, baik secara perdata maupun pelaporan pidana. Mungkin itu saja penjelasan ya mengenai somasi dan contoh surat somasi. Barangkali ada yang kurang ataupun salah dalam hal materi ataupun penyampaian, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.